Kebakaran hebat melanda rumah warga di Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman video amatir, api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Bahkan 3 mobil hingga motor korban juga turut terbakar. Kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang melakukan perbaikan mobil, tanpa diduga terjadi kesalahan teknis yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Api langsung tersulut pada selang dan menjalar pada tangki BBM serta menyambar sarung korban. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang sudah membakar bangunan rumah beserta toko dan isinya tersebut. Api dapat dijinakan setelah dilakukan pemadaman sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun selain kerugian materi, pemilik rumah juga mengalami luka bakar pada bagian kaki. Unit bangunan ruko tempat penjualan bahan kimia yang ada di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik sehingga menyambar ke seluruh isi ruko yang banyak menyimpan bahan cairan kimia. 40 orang personil petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan cairan kimia di dalam ruko serta kondisi ruko yang terkunci membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Asap tebal yang keluar juga mengakibatkan petugas mengalami sesak nafas akibat menghirup asap tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap habis 2 unit kios yang berada di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Tidak ada yang mengetahui secara pasti Video Presiden Jokowi belusukan ke rumah warga di Ende, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Belusukan dilakukan sebelum Presiden Jokowi memimpin upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Dalam belusukan itu, Presiden mengenakan jaket berwarna merah bertuliskan G20 dan memberikan bantuan senilai 5 juta rupiah kepada warga Winira, Kelurahan Kelimutu, Ende, Nusa Tenggara Timur. Momen kunjungan Presiden ini diunggah akun Instagram Andreli_48. Sebuah video merekam kejadian pesawat Garuda Indonesia rute Makassar-Palu mengalami turbulensi. Video yang diunggah akun Instagram undercover.id ini viral di media sosial lantaran suasana di kabin pesawat yang mencekam saat turbulensi terjadi. Penumpang tak henti-hentinya bertakbir saat goncangan terjadi. Hal ini dikonfirmasi oleh Garuda Indonesia yang mengatakan bahwa turbulensi terjadi karena angin kencang, namun seluruh penumpang selamat dan pesawat mendarat dengan aman. Aksi orangutan yang jago koprol meramaikan jagat maya. Dalam video yang berdurasi 15 detik ini, terlihat orangutan bernama Satria melakukan koprol beberapa kali. Video ini dibagikan oleh akun Instagram BKSDA_Kalteng dan membuat warganet terhibur. Pemirsa, truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terperosok di jembatan penghubung antara Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak dapat melintas sehingga arus lalu lintas macet. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah atau CPO terperosok di Jembatan Handel yang merupakan akses utama penghubung Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Selain karena kondisi jembatan yang memang sudah rusak selama bertahun-tahun, berat truk CPO yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil tangki terperosok. Kejadian ini menyebabkan kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan menyebabkan kemacetan. Ini jembatan dulu kan jembatan transmigrasi kapasitasnya hanya 8 ton, sementara yang membuatnya sekarang sudah mencapai 20 ton. Kalau untuk perhatian dari pemerintah sampai sekarang belum ada, hanya perusahaan yang membetuli dan hanya lubang yang betuli. Memang pemerintah sudah ada membangun jembatan, tapi kita tidak tahu kapan untuk dilanjutkan jembatan yang lagi dibangun saat ini.
Sementara itu, pemerintah daerah Aceh Singkil telah lama mengerjakan jembatan baru di samping jembatan lama, namun hingga saat ini pembangunan jembatan masih belum selesai. Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap di jalur menuju kawasan wisata Puncak. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di hari libur nasional. Kawasan wisata Puncak Bogor masih saja ramai dikunjungi warga di hari libur. Karenanya, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan di hari lahir Pancasila. Sistem ini terbukti cukup efektif menurunkan volume kendaraan. Hal ini terlihat dari arus lalu lintas yang ramai lancar pada pagi hingga siang tadi. Polres Bogor tetap melaksanakan yang pertama genap ganjil. Nah, genap ganjil ini dilaksanakan dari mulai kemarin di jam 14.00 sampai dengan hari ini di jam 24.00. Kemudian di belakang terlihat memang ada antrian. Nah, antrian ini imbas dari kita pelaksanaan genap ganjil yang tadi kita laksanakan dari jam 6 pagi, kita laksanakan dengan sampai saat ini. Kemudian di atas itu arusnya masih lancar. Sehingga kita dilepas dulu dalam artian untuk mengisi arus yang di atas yang kosong dari mulai Pasir Muncang, Megamendung sampai dengan Pasar. Nah, itu masih lancar sehingga kita isi dulu arusnya. Nah, kemudian nanti kita mengantisipasi di siang hari apabila ada kepadatan arus yang menuju ke arah Jakarta, kita akan melakukan one way. Sementara itu, sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Nata Arman di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Nata, seperti apa arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak sore hari ini? Baik, Anissa dan juga pemirsa, inilah situasi terkini di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor yang dimana bersama pantauan kami di lapangan pada maghrib ini terpantau padat merayap. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan sistem ganjil genap memang diberlakukan sejak kemarin siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan malam ini pukul 24.00. Dan tak hanya itu, terkait dengan penerapan sistem ganjil genap sendiri berbeda seperti ganjil genap biasanya pada umumnya, yang dimana untuk ganjil genap sendiri saat ini berlaku bagi kendaraan roda 2 juga. Jadi tidak hanya kendaraan roda 4 saja, namun roda 2 juga tetap diberlakukan. Kemudian untuk sistem satu arah atau sistem one way sendiri, ini tadi sempat diberlakukan pada pukul 12:30 siang sampai dengan pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian tak hanya itu, meskipun saat ini di tanggal merah, namun untuk volume arus lalu lintas tidak seramai pada hari-hari biasanya, seperti contohnya hari weekend Sabtu Minggu, yang dimana pada Sabtu Minggu terjadi kepadatan yang begitu signifikan. Namun untuk saat ini karena memang bertepatan dengan hari libur nasional yang bisa dikatakan liburnya nanggung di tengah-tengah, berada di posisi tengah-tengah, maka tidak terlalu ramai. Kemudian untuk mengamankan situasi arus lalu lintas dan juga pencegahan dari terjadinya kemacetan, setidaknya sebanyak 250 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan situasi arus lalu lintas pada saat ini. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan terutama ke kawasan Puncak di tengah penerapan sistem ganjil genap dan juga sistem satu arah yang tadi diberlakukan, Anda bisa melakukan perjalanan menggunakan jalur alternatif yang sudah disediakan, dan juga pihak dari warga setempat ini banyaknya mereka yang menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka untuk melakukan aktivitas perjalanan menggunakan jalur-jalur alternatif seperti jalur tikus untuk menuju ke beberapa kawasan wisata, seperti contohnya saja di kawasan Cisarua, yakni ada di Taman Safari. Kemudian meskipun saat ini sudah diberlakukan beberapa pelonggaran dari pihak pemerintah, tentunya penerapan protokol kesehatan juga di kawasan Puncak Bogor ini tetap harus dilakukan demi pencegahan virus COVID-19, terutama di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, kembali ke studio, Anissa. Baik, Nata, sejauh ini titik-titik kemacetan di mana saja di jalur Puncak yang harus dihindari? Baik, Nata. Nata, bisa mendengar suara saya?
Baik, pemirsa kami mohon maaf rupanya sambungan kami dengan rekan Nata Arman dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terputus. Terima kasih Nata Arman atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencarian putra Ridwan Kamil masih terus dilakukan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.